Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis mengenai uji homogenitas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Febrianti dengan NIM 1709624005. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Oke, kita langsung mulai aja ke materinya mengenai uji homogenitas. Nah, jadi apa sih uji homogenitas itu? Jadi pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya varians-varians dua buah distribusi ataupun bisa lebih. Nah, uji homogenitas ini tuh yang dapat dilakukan itu dengan cara uji F atau FIS dan juga uji Bartlett. Lalu yang pertama uji FIS itu adalah untuk menguji dua kelompok data, sedangkan untuk uji Bartlett itu untuk menguji lebih dari dua kelompok data. Untuk uji FIS dan Bartlett ini adalah uji homogenitas yang dilakukan secara manual, bukan tanpa menggunakan SPSS. Oke, yang pertama, nah ini mengenai uji FIS. Jadi uji F or FIS ini tuh pengujian dua kelompok. Nah, rumus uji F ini tuh ada di S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Nah, di mana S1 kuadrat itu adalah varians kelompok 1 dan S2 kuadrat adalah varians kelompok 2. Nah, bagaimana sih cara mencari rumus varians? Nah, cara rumus varians itu ada di sini. Jadi, Sx kuadrat sama dengan N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin dibagi dengan N dikali N-1. Lalu XY kuadrat sama dengan akar dari N kali XY kuadrat dikurang XY dikuadratin dibagi N kali N-1. Nah, N itu adalah jumlah data ya. Nah, untuk uji F atau FIS ini tuh ada dua, ini ada hipotesis pengujian dan kriteria pengujian. Nah, untuk hipotesis pengujian itu dari HO sama dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat adalah varians data homogen. Nah, untuk HA adalah sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat, itu varians data tidak homogen. Nah, untuk kriteria pengujiannya itu jika F dihitung lebih dari F tabel itu maka tolak HO. Nah, jika F dihitung lebih kecil dari F tabel, maka terima HO. Nah, untuk F tabel itu tuh yang kita hitungnya pakai 0,05, DK1, DK2. Oke, kita langsung aja ke contohnya kali ya. Nah, sebelumnya di sini ada contoh mengenai data tentang hubungan antara biaya iklan terhadap hasil penjualan. Nah, biaya iklan adalah X dan hasil penjualan adalah Y. Nah, yang pertama ini bisa kita lihat ini ada data-data dari X dan juga Y. Nah, di X ini data pertama 75, lalu 78, 38, 94, 83, 91, 87, 91, 38, 68. Nah, sigma X adalah jumlah dari data X itu adalah 743. Nah, untuk Y ini tuh dari 68, 72, 63, 74, 68, 81, 72, 74, 58, 58. Nah, untuk sigma Y itu ada di 688. Lalu kita mencari X kuadrat dan Y kuadrat untuk memenuhi nanti yang untuk ada di rumus. Nah, untuk X kuadrat ini tuh yang pertama itu adalah X, berarti ini 75 ini dikali 75 hasilnya 5.625 dan selanjutnya 6.084, 1.444, 8.836, 6.889, 8.281, 7.569, 8.281, 1.444, 4.624. Untuk Y kuadrat sama, ini kita Y-nya dikali dengan bilangan itu sendiri. Jadi ini 68 kuadrat, berarti 68 dikali 68 hasilnya adalah 4.624, 5.184, 3.969, 5.476, 4.624, 6.561, 5.184, 5.476, 3.364, 3.364. Nah, sigma Y kuadrat ada di 47.826. Oke, kita langsung masuk ke rumusnya aja ya. Jadi tadi kan ini kita step pertama adalah kita mencari varians dari setiap variabel. Jadi kita ada variabel X dan variabel Y, atau bisa kita sebut X itu yang satu dan Y itu yang kedua. Nah, ini kita mencari varians
variabel X yang aku bilang tadi, XS kuadrat sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratin. Lalu dibagi N dalam kurung dikali N min 1. Nah, untuk sigma S X kuadrat itu yang pertama nih kita N. Tadi kan ini kita lihat lagi, kita mundur. Ini X-nya itu ada di 10 data nih ya, ada 10 data. Nah, lalu di sini tuh sigma X kuadrat. Nah, tadi kita udah cari di sini X kuadrat, ini sigmanya ada di 5977. Kita masukin ke dalam rumus. Lalu untuk sigma X ada di 743 dan ini kita tambahin akarnya, kuadratnya. Lalu ini kita bagi untuk N dikali N min 1 berarti 10. Ini 10 min 1 9 berarti 10 dikali 9. Nah, setelah dihitung 10 dikali 59.077 dikurang 743 kuadrat dibagi 90, hasilnya ada di akar 430,23 yang dimana hasilnya adalah 20,74. Nah, dengan DK1 itu N min 1. Jadi N min 1 itu 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi DK1 nya itu 9 ya, kita ingat ini. Lanjut kita nyari dari variabel Y. Nah, di sini SY kuadrat sama dengan akar N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratin dibagi N dikali N min 1. Nah, ini kita masukin nih N nya sama di 10. Lalu kita lihat sigma Y kuadrat dan juga sigma Y. Kita mundur sebentar. Nah, untuk sigma Y kuadrat itu ada di 47.826 dan untuk sigma Y ada di 688. Oke, kita masukin ke rumus ya. Nah, ini 47.826 dikurang 688. Nah, sama kayak tadi. Ini tinggal kita hitung aja. Ini juga sama untuk N min 1 berarti 10 dikali 9, 90. Nah, setelah kita hitung hasilnya ada di akar 54,64. Nah, ini mana hasilnya adalah 7,39. Nah, DK-nya itu sama, kita di 10 kurang 1 yaitu 9. Nah, berarti kita untuk menghitung nilai F-nya itu berarti S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat itu berarti sebelumnya ini 20,74. Nah, dibagi 7,39 hasilnya jadi 2,81. Jadi nilai F-nya adalah 2,81. Itu belum selesai sampai situ aja karena kita harus menghitung di sini. Selanjutnya ini kita melihat di tabel F-nya ya. Tadi tabel F tadi itu kan kita lihat DK1-nya itu ada di 9. Kita mundur. Ini DK2. Ini DK1-nya ada di 9 dan DK1-nya juga ada di 9. Oke, ini kita lihat di tabel F. Ini DK pertama, ini kita lihat dari sini. Ini DK pertama ini untuk DF untuk membilang N1. Ini DK2-nya berarti DF untuk membilang untuk menyebut N2. Berarti N1 ini kita cari di angka 9. Nah, ini kan 9, ini tabel 9-nya yang ini. Lalu untuk yang penyebut 2, 9 itu ada di sini. Ini tinggal kita tarik garis tengah dari kedua ininya. Nah, ini kan 9 dari sini ke sini. Nah, ini hasilnya ini hasilnya dari sini di 3,18. Nih ya, di 3,18 ini ada di 9 dan ada di 9. Berarti itu di tabel F-nya. Nah, jadi hasilnya itu karena F hitungnya tadi itu kita 2,81 lebih kecil dari F tabel yang tadi hasilnya 3,18, maka terima HO. Jadi hal ini bermakna tuh bahwa data biaya iklan X dan hasil penjualan Y itu dinyatakan homogen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.